Hari ini kita mengendarai mobil BMW seri 3 320i trim M Sport generasi F30. Ini adalah mobil dengan transmisi otomatis 8 percepatan, di mana kalian bisa melihat di sini ada 2 pedal shift yang disalurkan ke roda belakang. Mesinnya berkapasitas 2000 cc 4 silinder dengan twin power turbo. Jadi itu satu turbo tapi dengan 2 scroll yang mampu menghasilkan tenaga 184 HP dan torsi 270 Nm. Jadi ini bukan tipe BMW 320i yang biasa, tetapi yang trim M Sport, di mana mobil ini hanya dijual di Indonesia pada akhir tahun 2015 sampai tahun 2016 ya. Setelah itu sudah masuk ke tipe sport biasa. Jadi yang membedakan adalah dari trim interior, di sini menggunakan list yang berwarna biru dan juga di sini menggunakan trim yang berwarna silver. Bahannya juga sepertinya aluminium ya, karena kalau misalnya dalam kondisi ruangan dingin, ini juga akan terasa dingin. Jadi terbuat dari bahan logam. Kemudian yang membedakan juga dari sisi interior, ini yang biasanya menggunakan leather, di sini kombinasi antara fabric dan juga bahan alcantara. Jadi ini seperti bahan suede, tetapi ini bukan suede kulit ya, tetapi ini alcantara. Memang untuk perawatan dan penggunaannya harus lebih apik, karena tentu ini lebih sulit untuk dibersihkan jika dibandingkan dengan bahan leather biasa yang seperti ini ya, yang kalau ada kotoran kita bisa tinggal langsung lap. Dari sisi interior kita bisa lihat layoutnya. Instrumen clusternya sangat khas BMW sekali, cuma di bawahnya memang ada panel digital. Di situ ada, kalian bisa lihat ada garis efficient dynamics, di mana itu kalau misalnya kita melakukan pengereman, itu ada indikator bahwa ada pengisian daya ke aki mobil, dan kalau misalnya kita gas tentu akan ke arah kanan sehingga tidak ada produksi listrik yang digunakan untuk mengecas aki, karena memang tenaga sepenuhnya disalurkan untuk menggerakkan mobil. Di sisi kanan ini adalah tuas untuk mengendalikan wiper, dan di sisi kiri lampu sen dan juga lampu jauh dan lampu biasa ya. Sedangkan di sini adalah untuk pengendalian lampu. Ini auto, ini mematikan, ini untuk menyalakan lampu siang, dan ini untuk menyalakan lampu seperti biasa, tetapi kita gunakan mode auto saja. Ini untuk mengendalikan gelap terangnya ambient light dan juga instrumen cluster. Ini lampu kabut. Kemudian dari setir kita bisa melihat ini ada tombol untuk mengendalikan volume naik atau turun, untuk mengaktifkan voice command. Ini untuk mengendalikan previous next-nya bisa menggunakan ini. Ini adalah mode entertainment, jadi bisa klik ini untuk mengganti ke mode radio atau Bluetooth atau CD atau DVD tergantung yang tersedia. Di sini memang belum ada Apple CarPlay karena ini LCI yang pertama ya. Kalau yang LCI pertama itu memang belum support Apple CarPlay, tetapi yang LCI di tahun 2018 itu sudah support Apple CarPlay. Ini untuk mengangkat dan mematikan telepon. Di sini ada speed limiter. Speed limiter itu jadi kalau misalnya kita sudah set pada suatu kecepatan tertentu dan kita sudah menyentuh kecepatan itu, nanti akan ada indikatornya berbunyi. Misalnya sekarang kita setting di 120 km per jam. Ketika kita menempuh 120 km per jam atau di atas itu, nanti akan ada semacam pengingat suara kling khas BMW. Lalu di sini ada tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini mungkin orang wondering ya, apa kalau biasanya kita biasa di kaset begitu, ini mungkin untuk lagu nomor 1, lagu nomor 2, lagu nomor 3. Tetapi ini lebih ke shortcuts ke fitur-fitur yang sudah Anda assign ya. Jadi misalnya 8 itu saya assign untuk sport display, maka dia akan menampilkan sport display. Kalau 7 ini untuk data-data berkendara, 6 ini data trip, 1 ini untuk Bluetooth, 2 untuk radio. Tapi ya kita matikan dulu radio, kita tidak perlu ya. Oke, kita kembali ke layar utama saja, mungkin supaya kita bisa melihat. Ini ada sport display, kita bisa melihat powernya sama torsinya berapa yang dikeluarkan ketika kita berkendara. Ya, ini fitur pengendalian untuk AC. Kita bisa lihat ya, ada defogger depan, defogger belakang, kemudian AC-nya juga auto climate.
Kemudian ini juga sudah dual climate control ya, jadi yang di sisi kiri dan sisi kanan bisa dibedakan, tetapi kecepatan fan speednya tetap sama. Kemudian ada tombol untuk mengatur arah semburan, kemudian juga ada tombol untuk menentukan sirkulasi udara apakah hanya dari dalam atau dari luar, ada auto dan manual, tombol untuk AC. Kemudian rem tangan masih pakai otot. Beberapa mungkin merasa kayak sepertinya agak ketinggalan zaman ya masih pakai otot, tapi kalau saya suka. Kenapa? Karena kalau pakai otot ini lebih instan rasanya. Kadang kalau misalnya kita yang otomatis seperti itu, ketika kita klik kayak kita harus nunggu sekitar 1 detik atau 1,5 detik sampai betul-betul tertarik secara penuh. Dan kalau kita misalnya mau mematikan rem tangan juga kita betul-betul langsung instan, karena betul-betul langsung tersalurkan. Sedangkan kalau misalnya otomatis kita harus menunggu dulu hingga kinerja sistem rem parkir otomatisnya bekerja. Ini untuk mengendalikan iDrive ya. Tadi kalian bisa lihat back option, media, menu, radio, navigasi, dan teleponi. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada laci penyimpanan. Di situ juga ada laci penyimpanan. Di sini laci penyimpanan. Di sini ada 2 cup holder untuk bisa penyimpanan. Di sini juga bisa untuk meletakkan cup holder. Semua pintu 4-4-nya sudah otomatis ya. Ini untuk mengendalikan spion. Ini auto retract spion. Interior ya khas mobil Eropa ya. Hampir semuanya ini terdiri dari bahan soft touch. Memang bahkan di sini juga soft touch. Sini enggak. Sini tentu soft touch. Dan ini kalau yang udah pernah ngerasain Alcantara, ini enak banget. Ini lembut sekali. Dalam kondisi baru, bahan Alcantara ini memang enak banget, tetapi harus dirawat, karena kalau misalnya sudah berminyak, sudah banyak kena keringat, jadinya tidak halus begitu ya, jadinya tidak menurun kualitasnya. Oke, enaknya juga trim M Sport adalah walaupun 320i, tetapi ini sudah dapat warna hitam ya plafonnya. Sedangkan kalau mau dapat plafon hitam biasanya harus naik ke tipe 330. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat eksterior mobil ini sebelum kita bawa mobil ini untuk jalan-jalan. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ke ruang belakang. Oke. Jadi walaupun ini mobil rendah, tetapi dia tetap mobil sedan ya. Jadi panjang, sehingga ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 176 cm. Dan bisa terlihat ya, masih banyak ruang kaki yang tersisa. Ya, ini sudah dipasangin karpet trapo ya. Kalau bawaannya seperti biasa yang bahan seperti bludru. Dan kursinya tidak ada pengaturan dan memang terasa sedikit agak tegak. Tapi nggak apa-apa. Di sini ada ventilasi AC. Kemudian di sini ada soket 12 volt untuk Anda bisa masukkan aksesoris untuk mengecas misalnya. Sama trim interiornya. Dan di sini sebetulnya ada ambient light, cuma karena kita masih di siang hari, jadi ini nggak nyala karena lampunya juga nggak nyala. Oke, ini lampu interior. Kurang lebih seperti itu. Kita segera ke depan dan kita bawa mobil ini untuk jalan-jalan. Pasang seatbelt dulu. Oke, rem tangan dan satu hal yang orang sangat sayangkan ketika masuk ke generasi F30 ini di generasi sebelumnya adalah dimulai dari F30 ini setirnya itu sudah menggunakan electric power steering ya. Padahal dulu BMW itu selalu dikenal, BMW seri 3 terutama ya, selalu dikenal dengan setir hidrolik yang terasa sangat direct sekali ke jalan, sehingga sensasi berkendara menggunakan mobil-mobil BMW itu terkenal sangat menyenangkan, sangat fun to drive. Tetapi mobil ini walaupun menggunakan electric power steering, tetapi tetap fun to drive, karena bagaimanapun ini seri 3 dan juga ini
pertama kalinya BMW menggunakan mesin 4 silinder dengan turbo untuk seri 3. Tetapi pada produksi tahun 2012 sampai 2015, BMW menggunakan mesin N20, yang mana mesin itu bertenaga sama persis dengan yang tipe LCI tenaganya. Tetapi ada satu isu yang orang sering temukan dengan mobil BMW 320i dengan mesin N20, dan itu adalah permasalahan pada timing chain guide. Timing chain guide itu seperti rantai yang mensinkronisasikan pergerakan antara piston dengan valve, keluar masuknya bensin dan keluar masuknya udara dari ruang mesin ke knalpot. Guide-nya itu terbuat dari bahan plastik yang seiring waktu itu bisa rusak. Jadi memang BMW itu banyak sekali part-part dari mesinnya yang menggunakan plastik, sehingga untuk keawetan jangka panjang itu kadang-kadang suka bikin was-was. Nah, kalau timing chain guide itu kena, itu biaya memperbaikinya bisa mahal sekali. Itu bisa 60 juta ke atas lebih. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kalian perhatikan jualan mobil-mobil BMW F30 yang second, harga dari pre-LCI sama harga yang sudah LCI itu terkadang bisa terlihat terpaut sangat jauh. Kadang-kadang yang pre-LCI yang mesin N20 itu harganya bahkan 200 atas bisa ketemu atau 300 bawah. Tapi kalau misalnya yang sudah LCI tahun 2015 akhir sampai 2016 dan seterusnya, itu harganya bisa, perbedaannya cukup signifikan. Ya pertimbangannya karena satu, mesinnya sudah berbeda. Tipe yang LCI termasuk mobil ini sudah menggunakan mesin B48, dan mesin B48 itu sama persis dengan mesin yang digunakan dengan generasi saat ini yang G20. Jadi ya, sejauh ini kalau kita misalnya lihat review-review online atau melihat rumors atau forum-forum di luar negeri tentang mobil F30, B48 ini belum ditemukan ada permasalahan serius ya. Tetapi kalau misalnya cuma sekedar oli bocor dan segala macam, ya tergantung pemakaian. Dan memang itu isu-isu yang cukup sering terjadi, bukan hanya di mobil seri 3, tetapi di BMW apapun. Dan itu biaya perbaikinya mungkin tidak terlalu signifikan ya. Jadi secara keseluruhan memang mobil Eropa itu nyaman, kedap, performanya tinggi. Tetapi kekhawatiran orang jika dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang adalah biaya perbaikannya cukup tinggi kalau misalnya ada rusak. Dan keawetannya, ya kadang-kadang orang merasa produksi Jerman itu bagus, tapi kadang-kadang produksi Jepang itu kadang-kadang bisa lebih awet juga. Sedangkan kalau harga beli, mungkin sebetulnya mobil Eropa tidak terpaut jauh ya dengan mobil-mobil produksi Jepang. Nah, sekilas itu ketika kita berbicara tentang mobil BMW. Sekarang kita lihat bagaimana impresi berkendaranya. Video ini direkam dengan kamera in-ear, mikrofon yang binaural, jadi kalian bisa mendengarkan suara dari kiri dari kanannya seperti apa yang saya dengar. Jadi Anda bisa merasakan seperti apa suasana kabin pengalaman berkendara dengan menggunakan mobil BMW seri 3. Ini rasanya kalau kita di jalan raya ya. Sekarang kita menuju tol. Kita dari daerah Pluit menuju ke daerah Pantai Indah Kapuk. Jadi kita bisa merasakan juga akselerasi mobil ini seperti apa. Kalau dari data-data media di luar sana ya, dan data official dari BMW-nya, mobil ini untuk menempuh 100 km per jam dari 0 itu membutuhkan waktu 7,1 detik. Yang mana sangat cepat ya, karena rata-rata kan kalau mobil Jepang yang kita gunakan sehari-hari itu paling ya 11 detik, 12 detik, 10 detik gitu. Nah, ini karena kapasitas mesinnya juga cukup besar. Ya, nanti kita rasakan sedikit. Tapi tentu kita bukan tes top speed ya. Jadi kalau misalnya di thumbnail video-video driving impressions atau reviewnya kita, di pojok kiri bawah itu selalu ada
kecepatan. Tetapi itu bukan top speed, bukan pengetesan top speed, tetapi itu kebetulan dari pengetesan kita di hari itu, kecepatan tertinggi yang kita tempuh adalah seperti itu. Dan itu kami rasa adalah kecepatan yang mungkin dalam penggunaan sehari-hari akan dicapai, bukan yang memang dalam suatu track yang sudah dikondisikan untuk mengetes top speed sehingga Anda bisa mencetuh top speed atau tenaga maksimal dari mobil. Tetapi itu lebih ke kecepatan yang memang dalam penggunaan sehari-hari yang wajar, yang jika Anda dalam keadaan terburu-buru atau tergesa-gesa, kecepatan tersebut sangat reasonable atau sangat mungkin untuk Anda capai. Nah, jadi itu sebagai referensi dalam review kita. Kalau misalnya mau ngebut, umumnya bisa berapa sih mobil ini gitu. Bukan top speednya, karena kita jarang sekali bisa berkendara dalam sehari-hari atau terburu-buru untuk menyentuh top speed. Dan itu juga agak bahaya ya, karena kalau mobil sudah pada top speed itu biasanya RPM-nya juga sudah tinggi. Dan kalau RPM sudah tinggi itu biasanya pengendalian mesin udah semakin liar, jadi berbahaya. Oke. Mungkin untuk referensi ya, kalau misalnya dilihat di sini ada engine start stop dan ada tombol untuk auto start stop. Dan kalau ini kita nyalakan, mobil BMW itu, dan sekarang ada fitur ini juga di mobil-mobil Mazda ya. Kalau misalnya kita ngerem sempurna begitu sampai berhenti, mesin mobilnya juga akan mati. Tujuannya adalah untuk menghemat bahan bakar. Dan begitu pedal rem kita angkat, mesinnya akan kembali menyala. Ya mungkin itu tidak sesignifikan itu ya, mungkin kita menghemat bahan bakarnya, tetapi ada sedikit menghemat bahan bakar. Kalau di luar negeri, media-media online banyak meliput bisa menghemat sampai sekitar 10% bahkan katanya. Nah, kalau misalnya di sini mungkin tidak sampai sebegitunya ya. Dan juga mungkin ada kekhawatiran, loh akinya bagaimana? Kan mesinnya dimati nyala kan nanti bisa cepat rusak. Sejauh ini sih seharusnya tidak ada isu-isu itu, tetapi kalau saya sih memang lebih enak dimatikan saja fitur itu biar tetap menyala terus. Karena kalau misalnya kita mesinnya dalam kondisi mati, kita angkat pedal rem, kita masih harus menunggu sekitar ya sekian setengah detik, hampir 1 detik untuk menunggu mobilnya menyala dulu baru mobilnya bisa melaju. Bukan waktu yang lama, tetapi jadinya pengalaman berkendaranya jadi tidak seamless ya, tidak smooth jadinya. Nah, satu hal yang ternyata saya kelupaan, saya ternyata nggak bawa ini ya, nggak bawa e-tol. Jadi saya akan ke Alfamart sebentar untuk isi e-tol, lalu saya akan kembali melanjutkan videonya untuk kita tes berkendara di jalan tol. Ini padahal kita tinggal lurus sudah masuk ke jalan tol. Oke, kita bisa lanjutkan lagi reviewnya. Kita sudah beli kartu e-tol. Ini seri Wonder Woman ya. Saya belum nonton sih, tapi ya Wonder Woman, singkatannya WW. Sekarang kita menuju ke jalan tol. Ya, kalau untuk mengunci itu ada di tengah sini ya tombolnya ya. Jadi ini lebih mudah dijangkau oleh penumpang di sebelah kiri. Tetapi memang kekurangannya adalah kalau misalnya kita lagi mau ngebuka semuanya dari belakang, lagi bawa barang begitu dari luar untuk ngebuka belakang atau bagasi, mencetnya nggak bisa dari pintu. Jadi biasanya kita buka pintu tinggal pencet kebuka semua kan. Kalau ini nggak, kita harus buka, kemudian kita harus kayak masuk ke dalam dulu untuk pencet ini. Ya ada plus minus, tetapi memang ya ini faktor pembeda ya. Kalau ini untuk hazard. Oke, slot untuk nyimpen kartu di sini. Masuk di sini, tutup. Jadi kalau misalnya mau ngambil kartu ya harus dulu dibuka, atau misalnya bisa dijangkau langsung seperti ini. Kalau udah terbiasa sih udah tahu untuk nyelotinnya, tinggal buka kayak gini, dislotin, ya udah tinggal diambil, nggak usah harus dibuka full. Oke. Sekarang
bagaimana performa mesinnya? Pasti enak ya. Dan ini pedal gasnya itu sudah pakai model piano, sehingga lebih nyaman karena kaki nggak nyangkut, karena bagian bawahnya kan nggak ada ruang. Lalu pedal remnya juga enak karena dia settingannya medium, jadi enggak terlalu sensitif, enggak yang sekali dipencet langsung rasanya kayak udah ngejutin begitu. Tetapi dia juga enggak yang terlalu panjang gradasinya, jadi pas di tengah-tengah. Kalau untuk saya cocok, tetapi memang Anda kakinya harus lebih halus, karena kalau misalnya Anda terlalu kasar menginjak remnya, nanti malah membuat pengeremannya jadi tidak begitu smooth ya, jadi terlalu bejek-bejek. Respon dari mesin begitu kita bejek, lihat ya, masih ada jeda sekitar setengah detik sebelum mobilnya melaju. Tetapi ya karena memang kita sekarang di mode comfort ya, jadi mode berkendara itu ada Eco Pro, ada Comfort, ada Sport, dan ada Sport Plus. Kalau Sport Plus itu stability controlnya itu lebih dibatasi. Sekarang kita di mode Comfort. Ketika kita di jalan tol, kita akan gunakan mode Sport. Ya, dan enaknya mobil BMW seri 3 itu handlingnya. Mobil ini bisa belok, semua mobil bisa belok, tapi bisa belok dengan lebih stabil dan pada tikungan yang kalau dengan mobil biasa pada kecepatan tertentu Anda sudah merasakan sepertinya udah berasa tidak aman sehingga harus menurunkan kecepatan. Tapi dengan mobil ini Anda akan tetap berani untuk menikung dengan kecepatan tinggi. Jalan tol di Indonesia itu bumpy ya, jadi harus selalu hati-hati, jangan ugal-ugalan. Karena jangankan ada orang lain ya, Anda sendiri pun bisa bahaya kalau di jalan tol di Indonesia, karena memang jalanannya agak bumpy, kayak banyak sambungan-sambungan lah, galian kabel lah, atau misalnya bekas jalan rusak lah. Jadi harus lebih hati-hati. Bisa lihat ya, 140, 150. Dan ini jalan tolnya memang nggak kosong ya, jadi kita nggak bisa yang ngebut gila-gilaan gitu. Tapi Anda bisa ada gambaran ya, ketika jalan tol kondisinya seperti ini, ramai juga ya lumayan, tetapi memang masih ada ruang-ruang kosong, Anda masih bisa menyalip-nyalip. Jadi di ruang yang hanya sedemikian terbatas, akselerasinya bisa begitu cepat sehingga kita bisa menempuh 140, 150 dengan relatif mudah. Dan ini yang menurut gambaran saya adalah kecepatan yang umum untuk bisa Anda capai atau tempuh dalam berkendara sehari-hari, jika Anda memang sedang tergesa-gesa atau Anda sedang ada kebutuhan untuk berkendara dengan cekatan. Iya. Sayang ada kon, jadi kita nggak bisa terabas. Kurang lebih seperti itu. Tracknya nggak terlalu panjang, apalagi kita berkendara pada kecepatan yang relatif stabil ya, di atas 80 km per jam, sehingga ya sedikit lagi sudah sampai. Kita akan turun di Pantai Indah Kapuk. Cuma enaknya turunan Pantai Indah Kapuk itu nanti ada bundaran ke kiri, sehingga itu juga kita bisa merasakan kelimbungan dari mobil ini.
Yang dari pengetesan kami, mobil ini sangat stabil ya, nggak limbung. Bahkan jika dibandingkan dengan Jazz kami, ini jauh lebih stabil. Tentu karena satu, center of gravity-nya lebih rendah, dan kedua, ini memang mobil sedan ya, yang permukaannya lebih panjang, lebih lebar. Oke, sekarang kita gunakan kartu WW84. Ini ngambil dari judul film. Sayang ya, ramai, jadi kita nggak bisa menguji di track ini. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, bagaimana menyimpulkan mobil ini? Guys, kalau kalian punya uang 400 juta, 450 juta atau lebih mungkin ya, Anda sedang mencari mobil yang nyaman untuk dikemudikan sendiri, yang fun to drive. Mungkin Anda ada beberapa opsi mobil-mobil Jepang seperti Honda Civic dan lain sebagainya. Daripada Anda beli baru, mending Anda cari BMW 320i generasi F30 yang kondisinya masih bagus. Karena sensasi berkendaranya beda. Dan tidak bisa menafikan ya, bagaimanapun pengaruh dari sebuah brand itu juga berpengaruh. Honda memang, atau mobil-mobil Jepang lainnya, bukan cuma Honda ya, memang terkenal reliability-nya, kemudian ramah di mata masyarakat. Tetapi kalau Anda turun dari mobil dengan logo BMW, tentu impresi yang ditimbulkan juga berbeda. Tetapi memang bukan hanya itu, karena dari sensasi berkendaranya, tenaganya, lalu juga kenyamanan ruang kabinnya, kualitas interiornya berbeda. Tetapi memang kekhawatirannya adalah biaya perawatannya yang relatif lebih tinggi kalau misalnya Anda memang ingin selalu dirawat di bengkel resmi ya. Dan yang kedua, kalau misalnya ada kerusakan, biaya yang akan dikeluarkan itu cenderung lebih mahal jika dibandingkan memperbaiki suatu mobil-mobil produksi Jepang pada umumnya. Dan mobil F30 tuh racunnya banyak. Lihat aja itu, modifannya udah velg lah, apa segala macem. Modifannya juga banyak. Cuma yang memang membedakan mobil produksi Eropa dengan mobil Jepang, sesederhana dengan Civic aja ya, karena memang Civic punya rentang harga yang mirip dengan ini. Yang membedakan itu adalah kalau mobil Jepang itu rasanya relatif lebih ringan. Kalau misalnya mobil Eropa itu rasanya lebih berat. Tapi tetap mobil ini masih sangat worth it untuk Anda pertimbangkan. Setirnya juga ini khas sekali, generasi F ya. Salah satu yang memotivasi banyak orang meminang mobil BMW generasi F adalah karena setirnya ikonik sekali, ininya bulat dan palang 3 seperti ini T. Kemudian teknologi dari mobil ini ya, jika Anda oke untuk biaya perawatan yang sedikit lebih tinggi, Anda oke jika ada kerusakan mengeluarkan biaya lebih tinggi, Anda bisa mempertimbangkan meminang F30i. Performa tidak perlu diragukan. Untuk belok, handling, kalau misalnya Anda main Need for Speed, ada top speed, acceleration, dan handling, ini skornya bisa dibilang cukup tinggi walaupun berpenggerak roda belakang. Tentu nggak bisa kita samakan dengan all wheel drive seperti kemarin kita coba tes Lancer.
F1 yang all-wheel drive. Tentu handlingnya berbeda, tetapi ini untuk penggunaan sehari-hari mobil pada umumnya, ini mobil dengan handling yang sangat baik. Ya, kurang lebih seperti itu impresi berkendara kami untuk mobil BMW F30 320i Trim M Sport. Kembali lagi di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.